Jadi nanti budaya yang selama ini kita laksanakan di sekolah ini kita terapkan juga di dalam kelas ya. Sebentar Pak Guru akan membagikan speaknote ya. Jadi nanti di setiap murid memberikan ide atau aturan-aturan apa nanti akan kita buat di kelas ya. Apa? Jadi nanti apa namanya aturan itu nanti ada nilai kebijakan. Contohnya ini Pak Guru kasih contoh ya. Contohnya di dalam kelas kita membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi apa namanya nilai kebijakannya itu adalah berarti kita harus selalu hidup bersih di dalam kelas. Jadi untuk itu Pak Guru akan memberikan ini kalian tulis di sini kira-kira apa aturan yang kalian mau sepakati ya. Jadi kesepakatan ini kesepakatan bersama ya. Jadi kalian buat kesepakatan bersama dan tulis di sini kira-kira apa yang kira-kira aturan-aturan apa yang kita tulis untuk kita terapkan di kelas kita masing-masing. Contohnya umpamanya membuang sampah pada tempatnya tadi ya. Mungkin ada hal lain lagi yang perlu kita terapkan aturannya di sini. Kita buat aturannya nanti bagi yang tahu konsekuensinya apa nanti kalian sendiri yang buat ya. Tapi ini Pak Guru bagikan ya. Nanti kalian tulis masing-masing ya. Kira-kira apa yang ditulis ini kira-kira apa yang tidak boleh kita lakukan di dalam kelas ya. Oke, sudah paham? Ini ditulis ya. Ini saya bagikan. Ditulis satu masing-masing cukup memberikan satu usulan aturan saja. Sekarang ditulis apa yang kalian sepakati, yang kalian buat nanti kesepakatan kelas ya. Apa yang sudah kalian buat ya. Ya silakan ditulis. Jadi itu kita sudah tulis ya. Jadi kalian bayangkan apa namanya bisa apa yang kita temukan di kelas nanti ya. Seperti apa yang kaitannya dengan budaya bersih. Dan selama ini mungkin si A yang pokoknya namanya Yusril selama ini Pak Guru dia sering datang tidak tepat waktu di sekolah ya. Jadi hal-hal yang perlu kita sepakati seperti apa kalian sepakati usulkan, kemudian kalian sepakati kemudian nanti ada nilai usulkan seperti apa ya, nilai kebijakannya kebajikannya seperti apa dari aturan itu. Silakan bosan ditulis, silakan di terus yang paling sudah tentukan ya. Kalau tidak boleh silakan ditulis di sini. Jadi di sini masing-masing tulis ya. Jadi tuliskan kira-kira kesepakatan kelas seperti apa ya. Nanti kalian
Salah satunya pakai besar. Salah satunya ini datang dengan tepat waktu. Jadi datang ke sekolah itu datang dengan tepat waktu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya ya. Ini salah satu kesempatan kelas nanti kita sepakati. Jadi tidak boleh dilanggar ya, karena kalian sendiri yang sepakati ya. Kemudian tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Kebajikannya adalah berarti kita harus saling menghargai sama teman di kelas. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, Jadi membuang sampah pada tempatnya. Kebajikannya adalah bahwa kita harus menjaga kebersihan. Tidak lagi jika ingin keluar kelas pada saat pembelajaran kepada bapak ibu guru. Jadi dalam proses belajar mengajar ketika ada yang keluar, jadi harus ada ini sama bapak gurunya. Jadi jangan sepakat ya. Ini kesepakatan yang kalian usul sendiri. Jadi nanti setelah ini disepakati, nanti adik-adik akan kita buat dalam bentuk aturannya. Kemudian aturan itu kalian sendiri yang akan sepakati konsekuensinya seperti apa ya. Ya paham. Jadi kita menunjukkan budaya positif di kelas kita dengan membuat kesepakatan kelas seperti ini. Dan dengan kesepakatan kelas ini yang kalian buat sendiri, ini akan memberi dampak pada kalian semua dalam kelas ya. Ternyata budaya positif di kelas itu kita harus tingkatkan, kita laksanakan ya. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Izin pada saat proses belajar mengajar, izinnya di bapak ibu guru. Mungkin ada yang mau bertanya? Tentang ini. Apa kesempatan kelas ada yang bertanya? Jadi kita sebutkan bahwa keyakinan kelas yang kita buat ini adalah ini ya, kesepakatan keyakinan kelas kita ini adalah yang pertama apa? Nanti kita harus patuh
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh guru senior Ibu Alia. Yang saya hormati dan bahagia teman-teman guru SD Negeri Wonosobo yang pada kesempatan ini bisa bersama-sama dalam rangka menghadiri diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan pada pagi ini. Selanjutnya selawat dan salam kepada yang kita berikan melakukan bukan rahmatnya sehingga masih diberi senjata bukan rahmat dan kita masih bersama-sama dalam proses diskusi diseminasi budaya positif. Jadi teman-teman bahwa dalam diseminasi ini adalah salah satu tujuan diseminasi ini adalah menyalurkan atau menyebarkan informasi pengetahuan ya dari proses pembelajaran maupun dari hasil penelitian yang kami lakukan sebagai guru calon guru penggerak. Selanjutnya jadi tujuan diseminasi pada pagi hari ini adalah yang pertama guru memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi diseminasi ini adalah salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi tugas kami aksi nyata di modul 1.4 ya tentang budaya positif. Yang kedua, tujuan yang kedua adalah penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Jadi budaya positif ini kita terapkan di semua warga sekolah. Jadi warga sekolah itu meliputi guru, murid, termasuk juga mungkin warga masyarakat orang tua murid. Yang ketiga adalah mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Jadi yang selama ini mungkin Bapak Ibu belum pernah menerapkan, pernah mungkin diterapkan tapi tidak disadari bahwa ternyata apa yang diterapkan itu dia budaya positif apa tidak. Itu salah satu tujuan daripada diseminasi untuk hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu kita lanjut. Ini pengantar, yang pengantar Kiai Haji Dewantara itu mengibaratkan bahwa sekolah sebagai tanah atau sawah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan, aman dan nyaman, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik, kemudian murid-murid menjadi karakter yang baik sesuai dengan proses belajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu guru, kita guru di sekolah adalah bagaimana kita menumbuhkan bagaimana murid di kelas itu dia merasa nyaman, dia aman ketika dalam proses pembelajaran. Yang ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Haji Dewantara. Yang
kontrol seorang guru, yang ketiga restitusi, yang keempat disiplin positif, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam adalah keyakinan kelas. Nanti poin-poin ini sebentar akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, mari kita mencoba penggeseran paradigma teori kontrol. Ini Bapak Ibu, penggeseran paradigma teori kontrol ini jelas berkaitan dengan guru, di mana di dalam kelas ya, apa kita terapkan inilah guru. Ilusi guru kontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi efektif dan bermanfaat. Penyerapan budaya positif dalam kelas itu sebisa mungkin Bapak Ibu menerapkannya efektif atau bermanfaat pada anak-anak itu, berdampak atau tidak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengutarakan karakternya. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk dewasa. Yang lanjut, ini stimulus respon dan teori kontrol. Stimulasi respon dan teori kontrol. Jadi kita sebagai guru, ini adalah salah satu stimulasi respon dan teori kontrol. Untuk stimulus responnya itu adalah realitas kebutuhan kita yang sama. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan kita sama, teori kontrolnya kita berbeda. Stimulus respon yang kedua, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dia. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Ya, kita lanjut, ini disiplin positif. Ya, disiplin positif itu adalah merupakan salah satu cara penyerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokkan atau ancaman maupun hukuman. Ini 3 motivasi perilaku manusia menurut Ian Dosen. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan, penghargaan. 3, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ini motivasi perilaku manusia menurut dosen ini masuk dalam anak dulu ya, menghindari keyakinan hukuman. Jadi anak-anak itu kalau kita di kelas itu kita harus melihat kita memberikan hukuman. Ini dia hukuman atau konsekuensi. Contohnya apa? Ini salah satunya ya. Ada salah satu murid datang terlambat. Di situ biasanya guru mikir ada konsekuensi atau hukuman. Dia tidak membedakan mana hukuman mana konsekuensi. Contohnya dia terlambat, mungkin ada guru dia kasih hukuman lari keliling lapangan. Dia lari keliling lapangan. Ketika anak itu kita berikan hukuman seperti itu, berdampak tidak positif sama anak itu? Ada dampaknya tidak kita berikan hukuman seperti itu? Anak yang terlambat kita suruh dia keliling lapangan 5 putaran. Setelah dia melaksanakan hukuman itu, kira-kira berdampak tidak sama murid? Berdampak positif tidak atau negatif? Positifnya seperti apa? Mungkin dia setelah berikan hukuman dia tidak akan mengulangi lagi. Atau negatifnya, mungkin anak ini akan merasa dia akan marah pada gurunya, dia akan mengingat sama gurunya bahwa yang guru sana dikasih hukuman, dia akan ingat itu. Jadi kita guru hati-hati kita memberikan hukuman sama anak, karena kita pertimbangannya adalah hukuman itu berdampak positif atau berdampak negatif pada anak itu. Karena karakter anak-anak kita berikan hukuman di sekolah itu beda-beda ya, antara satu murid yang lain-lain itu pasti beda. Jadi perlakuan kita berikan hukuman itu hati-hati, jangan sampai kita berikan hukuman itu akan melanggar hak anak juga itu. Nah, kita lanjut. Pengertian, ini hukuman ya. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi hukuman itu, karena Bapak Ibu sekalian pada saat memberikan hukuman anak itu biasa masuk dalam itu kategori teori kontrol. Dia tidak mengontrol dirinya guru karena memberikan hukuman sama anak-anak. Mungkin memberikan kata kasar, dia teriak ya. Pasti ada guru yang memberikan hukuman itu secara fisik mungkin dia bisa mencubit atau apa, dia memukul
kata-kata kasar, karena guru juga ini manusia biasa, dia bisa bisa hilang kontrol, dia berteriak saat maka memaki, ya. Ini yang kita hindari. Yang kemudian konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru. Nah, konsekuensi ini contohnya mungkin ya, kita berikan hukuman. Ada murid dia mencoret-coret di meja, dia mencoret-coret di meja. Kan? Jadi konsekuensinya adalah dia harus membersihkan apa yang dicoret-coret di meja itu konsekuensi. Ya. Kalau hukuman tadi, hukuman itu berupa fisik, kayak kita disuruh lagi lapangan itu berarti hukuman, itu kita berikan hukuman. Tapi kalau anak-anak, contohnya umpamanya ada anak-anak, salah satu anak-anak sementara duduk, dia menumpah air minumnya temannya di bukunya. Jadi konsekuensinya adalah anak itu adalah mau tidak mau dia harus ganti bukunya temannya, ya, karena dia tumpahkan air. Jadi dia tidak masuk dalam kategori hukuman. Nah, itu restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kelompok mereka yang karakter. Sebentar ada segitiga restitusi yang kita bahas. Selanjutnya konsekuensi dan hukuman. Nah, ini tadi ada kaitannya. Yang pertama, ya, dari pelajaran tadi tentang budaya positif. Apa yang Bapak Ibu bisa ambil dari materi tadi? Jadi Bapak Ibu, ya, dari materi tadi apa yang bisa Anda tangkap dari materi tadi kaitannya dengan budaya positif? Mungkin tadi contohnya mulai tadi tentang keyakinan kelas, ternyata kita buat langkah-langkah keyakinan kelas itu sangat bagus kita terapkan di kelas. Ini contohnya seperti itu. Karena ada beberapa materi tadi refleksinya. Jadi Bapak Ibu bisa. Barangkali kita tidak menyadari bahwa ternyata itu bagian dari budaya positif. Yang perlu saya tambahkan juga di sini, ternyata budaya positif itu tidak harus melulu misalnya ada suatu problem, ada masalah kemudian diselesaikan dengan segitiga restitusi. Ya. Budaya positif ini yang saya tanggap di sini, jika budaya positif ini merupakan hal-hal yang berdampak positif. Misalnya saja, ketika kita sebelum memulai pelajaran, kita biasakan anak-anak itu untuk memberi salam sebelum masuk ke dalam kelas. Saya rasa itu merupakan budaya positif juga, Pak. Misalnya juga memeriksa anak-anak, memeriksa kelas, itu juga merupakan budaya positif. Ya? Kemudian yang sedikit menarik lagi ini, ternyata perbedaan hukuman dari konsekuensi itu hampir kita tidak sadari. Kenapa? Karena kita sebagai guru ini kadang-kala itu barangkali mungkin karena sudah merasa jengkel sama siswa, sehingga kita melakukan yang namanya hukuman. Dan ternyata memang hukuman dengan konsekuensi ini seperti apa nih? Seperti dipanasnya dengan kulit adil tipis. Jadi perbedaan yang mengenai konsekuensi dan hukuman tadi sudah sangat jelas dijelaskan oleh Pak Guru, bahwa ternyata kalau mengenai hukuman itu dia bisa berdampak negatif, tetapi konsekuensi situ dia bisa berdampak positif maupun negatif. Kemudian juga mengenai segitiga restitusi ini, Pak Guru. Segitiga restitusi, sebenarnya segitiga restitusi ini kalau menurut saya ada tiga langkah dalam segitiga restitusi. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kita sebagai guru-guru ini mesti paham yang namanya segitiga restitusi ini. Kenapa? Agar kedepannya kita tidak salah langkah lagi bagaimana cara kita menghadapi karakter-karakter anak yang berbeda-beda. Bagaimana cara kita bersahabat dalam kelas, bagaimana cara kita menyelesaikan problem dalam kelas. Kemudian juga bagaimana kita bisa menghadapi situasi-situasi yang di luar dari kendali kita. Cara saya saja harus saya dulu. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Mana ada? Sebentar Pak Ito. Jadi bagus ya, itu bagus sekali ya. Jadi apa yang disampaikan
sapa 5M itu bisa kita terapkan, itu merupakan budaya. Kalau itu sering kita terapkan, berarti kita di sekolah ini kita sudah menerapkan budaya positif seperti itu. Datang di sekolah, anak-anak sapa gurunya. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan itu tergantung dari kita semua. Ya. Dalam proses pembelajaran selalu kita ingatkan ya. Di rumah juga anak-anak ya, salam sapa itu penting. Datang di sekolah, salam sama gurunya, kita budayakan. Kemudian pulang, salam sama gurunya. Kita sampaikan lagi. Pulang di rumah itu, kalau pulang di rumah itu tidak boleh langsung masuk dalam rumah, tapi kita salam baik sama orang tuanya. Karena ketika kita keluar rumah, kita pergi di sekolah itu, ketika kita salam sama orang itu merupakan kita diberi restu bahwa itu bagian dari ketika ada apa-apa di jalan, ketika kita dari situ ini dalam hal apa, itu biasa ada kendala. Jadi tentang pengambilan tindakan yang ada 3 langkah. Jadi Bapak Ibu guru ini dalam mengambil sebuah tindakan optimal atau konsekuensi ini ada 3 langkah, jadi 3 restriksi di situ ya. Ada 3 langkah ini yang kita pakai sekarang untuk kita sebagai guru. Ada menstabilkan identitas. Jadi contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas di sini adalah ini kalimat-kalimat Bapak Ibu yang Ibu keluarkan nanti ketika anak-anak ada kesalahan atau apa. Jangan kita biasakan kita di luar kontrol dulu. Biasa kita bersalah, biasa tapi kita tidak ke jalan. Kita boleh berteriak, kita masak-masak. Itu jangan lagi Bapak Ibu. Tapi ada langkah-langkahnya yang perlu kita buat sebagai guru. Karena anak itu tidak suka, itu tidak akan terlaksana dengan bagus itu. Ya, makanya ini dikatakan, pernah saya katakan bahwa dia asesmen diagnosis itu penting. Ya, pada awal, umpamanya apalagi kelas 1 masuk itu, kita gampang kita letakkan. Ya, kita suruh dulu anak maju, huruf A dulu, nah, huruf A. Kalau ada yang biasa A yang menulis A, dia sudah bisa. Tapi ada yang baru menulis, itu kita sudah bisa tahu. Nanti kursinya dia duduk sana. Tapi pada saat proses pembelajaran perlakuannya juga akan beda. Ya, materi yang kita berikan pada anak-anak yang sudah bisa memahami cara menulis dengan cepat dengan anak-anak yang baru mau belajar huruf itu kita bedakan. Tidak boleh kita samakan. Ya, boleh di sana belajar yang baru mau tulis A sampai D. Di sini sudah bisa BA, BA, ya sudah bisa gabung kalimat dia tulis ca, ta. Kalau di sana dia baru menulis A bagaimana, B, dia akan malah. Jadi pentingnya kita karena karakter anak-anak itu di kelasnya itu beda-beda. Sampai sekarang kelas 1 sampai kelas 6 paling banyak, apalagi itu daerah-daerah seperti ini kayak beda di daerah kota sana kan kita beda ini, beda. Di sana anak-anak orang tuanya semua mungkin orang tuanya terpelajar jadi bisa didikan aja. Kalau di sini orang tua di sini jadi kita selalu memetakan itu juga. Kita lihat kondisi lingkungan dari anak-anak. Ini anak kita berikan pembelajaran begini, tapi dia di rumahnya bagaimana, di lingkungan pergaulannya dia bagaimana si anak itu. Jadi kita harus tahu guru itu mengidentifikasi profil belajar anak itu, bisa melihat umpamanya kelas 1 dia naik kelas 2. Ketika saya mengajar di kelas 3, saya lihat dulu rapornya anak-anak. Di kelas 2 apa gurunya itu ada catatan di situ di rapor. Oh si anak ini, oh ini beri catatannya dari guru kelas 2-nya dia catat ini harus lagi. Jadi sudah mulai guru di kelas 3 itu sudah bisa tahu. Ya, ini si B lagi. Oh apa di wali kelasnya di kelas 2 apa dia catatannya di sini di rapornya. Kan biasa di situ. Apakah kalimatnya rajin lagi belajar atau apa? Di situ bisa kita identifikasi proses belajarnya anak sebelum kita memulai suatu pembelajaran. Jadi mungkin terima kasih Pak Bayu ya. Jadi itu mungkin salah satu bentuk refleksinya Pak Bayu bahwa seperti itu, bahwa budaya positif seperti itu pernah kita terapkan budaya positif, tapi tanpa kita sendiri tanpa sadari, karena kita sudah terapkan ini. Nah, tapi bagaimana nantinya keberlanjutannya kita sebagai guru kita laksanakan. Kita lihat dampaknya setelah kita terapkan budaya positif, dampak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan ada tidak perubahannya anak-anak. Coba kita terapkan tadi tentang keyakinan kelas. Kita buat kelas 1 bisa, kelas 2 bisa, apa yang mereka di situ usulkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Nanti akan berdampak, mudah-mudahan dia berdampak. Karena di sekolah ini kita, insya Allah kita gunakan budaya positif bagaimana sama dengan sekolah-sekolah lain. Di sini kita terapkan 5M, salam, sapa, apa itu dan seterusnya. Saya kira cukup itu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam diskusi tentang budaya positif. Semoga apa yang menjadi umpan balik dan refleksi itu menjadi masukan buat saya ya sebagai calon guru penggerak untuk meningkatkan lagi bagaimana kompetensi belajar, kompetensi kita sebagai pemimpin pembelajaran ya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sama tutup itu perbedaan. Terima kasih tadi. Terima kasih atas pemaparan dari calon guru penggerak kita. Sekarang ini